Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di saluran Jafet bersama saya Dr. Hewan Jafrizal. Kali ini saya ingin berbagi tentang penyakit rabies ya, atau kita sering menyebut dengan penyakit anjing gila. Penyakit anjing gila ini tentu saja paling sering ya terjadi di Indonesia, terutama kasus yang paling dekat adalah di Bali ya, di Kalimantan, kemudian di Sumatera masih ada banyak kasus, terutama juga ada di Sumatera Selatan ya. Tentu saja penyakit ini menjadi perhatian pemerintah karena Indonesia bila ingin menjadi negara yang bebas penyakit rabies tentu saja harus mengikuti protokol ya, protokol kesehatan dalam hal pencegahan penyakit hewan menular, karena penyakit rabies ini adalah penyakit yang zoonotik, artinya penyakit yang bisa menular kepada orang dan tingkat kematiannya cukup fatal. Artinya apabila sudah muncul gejala penyakit akan menyebabkan 100% kematian. Rabies sering kita kaitkan dengan gigitan anjing, padahal kucing juga bisa kena ya, kuda, mamalia lain bisa saja kena, sapi, tikus dan lain-lain. Tapi yang paling banyak kasus yang terjadi adalah pada anjing ya. Virus ini menyerang susunan saraf pusat ya, sehingga dapat menyebabkan infeksi tingkat akut ya. Dia akan menyerang susunan saraf, kemudian terjadi kelumpuhan. Nah, penularan virus ini dapat berpindah ke tubuh manusia, itu bisa melalui gigitan, cakaran. Apabila cakaran itu cakarnya terkontaminasi dengan virus. Data pada tahun 2018 ini menyatakan bahwa 55.000 nyawa ya meninggal karena rabies itu setiap tahunnya. Nah, bagi pemilik hewan pastinya harus berhati-hati dengan kemungkinan hewannya terserang dengan penyakit rabies sewaktu-waktu ya. Perhatikan gejala klinis dari penyakit ini. Bagaimana dengan gejala klinisnya? Nah, gejala klinis dari penyakit ini terjadinya perubahan tingkah laku, perilaku dari hewan, mulai dari semulanya bisa kita atur, bisa dipanggil, kemudian bisa kita beri makan ya, kita beri minum, dia ikut nurut dengan perintah kita, kemudian dia sudah tidak menurut lagi ya, hewannya lebih agresif ya. Kemudian dia juga takut air, takut cahaya, sehingga dia sering di kolong-kolong yang lebih gelap pada siang hari, dia akan aktif di malam hari. Hewan ini akan menggigit apa saja tanpa provokasi ya. Misalkan ada gerakan ya, apa saja yang bergerak dia akan kejar dan menggigit. Dia akan memakan benda-benda yang tidak lazim ya, seperti kayu, batu, apapun yang terlihat dekat dia akan dimakan. Kemudian dia berlari tanpa alasan. Nah, perubahan pada pita suara, dia akan menggonggong dengan suara yang serak atau sudah tidak ada bersuara lagi. Air liur akan keluar terus-menerus tanpa bisa dia kontrol. Ini sehingga dia tidak bisa menelan air liur. Itulah makanya air liurnya akan keluar terus-menerus. Bagaimana kalau kita sudah kena gigit? Nah, luka gigitan ini segera harus dicuci atau dicuci dengan sabun di bawah air mengalir selama 10-15 menit. Jika ada sabun, jika tidak ada sabun, basuhlah dengan air mengalir saja. Tentu ini perlu dengan pengobatan, pemberian alkohol setelahnya, kemudian atau
etanol, iodin, ya obat merah, itu bisa diberikan, sehingga setelah itu segera bawa ke pusat pelayanan kesehatan, puskesmas atau rumah sakit. Tentu saja apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap luka gigitan, itu kita sering kalau lihat darah keluar kemudian kita balut, ini dilarang ini melakukan itu. Kemudian memberikan misalkan cabai atau jenis cuka atau apa saja yang terhadap luka itu, nah ini dilarang ya. Tentu saja biarkan darah tetap mengalir, karena jangan sampai kuman yang ada di dekat bekas gigitan itu akan mengikuti aliran darah. Ya. Oke, apa yang menyebabkan perkembangan rabies ini lebih cepat? Ya, ini tergantung dari tingkat keparahan dari gigitan. Ya, jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian status kekebalan orang yang digigit, kemudian juga lokasi gigitan. Kalau lokasi gigitannya lebih dekat dengan saraf, itu akan lebih cepat sampai ke otak. Ya, contohnya kalau di bagian kaki, kemudian di bagian tangan, jari-jari tangan ini merupakan tempat yang lebih banyak saraf. Ini akan lebih mudah untuk mengantarkan saraf ini ke saraf pusat. Atau daerah leher, daerah kepala yang digigit, ini cenderung lebih cepat. Oke, bagaimana dengan masa inkubasi dari virus? Masa inkubasi ini akan bervariasi. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa ini sepele, karena bisa beberapa hari dan beberapa bulan. Tapi pengalaman saya di anak kecil ya. Nah, ini saya pernah bekerja di suatu daerah di Sumatera ini, di kabupaten, di kota, dan di kota tempat saya pindah kerja yang baru juga saya akan menyaksikan itu, karena variasinya antara dia akan muncul setelah 3 bulan. Nah, ini di 2 kasus saya temukan seperti itu. Dan apabila anjing sudah kena, misalkan kucing sudah kena, menunjukkan gejala, maka dia butuh waktu 1-7 hari saja dia akan mati. Nah, begitu juga dengan manusia, kalau sudah muncul gejala, maka dia akan sulit diselamatkan. Ini makanya tingkat kematiannya 100% apabila sudah muncul gejala, sehingga penyakit ini perlu berhati-hati. Dan masa inkubasi pada anjing ini kalau sudah menggigit, ini kita perlu mengobservasi 1-10 hari. Makanya anjing yang menggigit jangan kita bunuh ya. Kita mesti pastikan anjing itu apakah terinfeksi rabies apa tidak dengan melihat tingkah lakunya pada saat masa observasi ya. Itu kita karantina, kita isolasi, kita observasi. Itu kalau 1-10 hari dia masih tetap makan seperti biasa, kemudian minum dan tidak menunjukkan gejala-gejala rabies, itu artinya hewan itu menggigit karena ada provokasi. Oke, bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan? Pencegahan terhadap rabies ini perlu sekali kita perhatikan. Ini tentu saja dengan mencegah hewan terinfeksi rabies akan mencegah manusia terinfeksi. Mengapa? Karena kasus rabies ini sumber vektornya adalah pada hewan. Artinya apa? Perhatian kepada hewan ini perlu kita tingkatkan. Ya, terkait dengan pencegahan ini, tentu saja pemilik menjadi orang yang sangat bertanggung jawab ya untuk melakukan pencegahan pada penyakit rabies ini. Ya, mereka wajib melakukan pemeliharaan yang baik pada hewan, kemudian wajib mengandangkan hewannya, kemudian memberi makan, memberi minum yang cukup,
kemudian melakukan vaksinasi pada hewannya. Ini adalah menjadi tanggung jawab pemilik. Ya, jangan sampai pemilik dengan rabies ini memelihara dengan meliarkan, kemudian dia beranak pinak di luar, kemudian anak-anaknya itu bertebaran atau tidak diurus sehingga menyebabkan kesehatannya, daya tahan tubuh anjing itu menurun dan bisa terinfeksi rabies. Inilah yang perlu diperhatikan oleh pemilik kucing atau pemilik anjing HPR. Oke. Kapan kita melakukan vaksinasi rabies? Vaksinasi rabies ini bisa kita lakukan setelah umur 3 bulan. Artinya umur 3 bulan kita berikan sekali, kemudian setelah 6 bulan kemudian kita berikan kembali untuk booster. Setelah itu kita akan berikan 1 tahun sekali. Nah, mengapa umur 3 bulan? Karena di bawah umur 3 bulan anjing mempunyai maternal antibody, sehingga pemberian vaksin pada umur di bawah 3 bulan itu tidak efektif. Oke. Mungkin itu saja yang perlu saya bagikan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat. Tentu saja dalam pencegahan rabies ini harus melibatkan banyak pihak, ya, terutama pihak kecamatan dan dinas kesehatan. Mengingat dokter hewan di kabupaten kota ada yang juga tidak memiliki dokter hewan, sehingga tugas untuk menjadi Indonesia bebas rabies akan menjadi berat, sehingga perlu dipertimbangkan untuk pencegahan penyakit rabies ini yang terjadi yang disebabkan oleh hewan-hewan non pangan, terutama anjing dan kucing. Ini merupakan bukan hewan produksi, sehingga kewenangannya yang sekarang masih di Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian atau Dinas Peternakan, sehingga fungsi Dinas Peternakan itu adalah lebih banyak ke masalah peningkatan produksi daging ternak, ya, produksi hewan, sehingga concern ke masalah kesehatan anjing atau non anjing ini seperti kera, kucing ini kurang, bukan kurang karena tenaganya memang kurang, maka tentu saja peran dari dinas kesehatan melakukan penyuluhan dan bahkan mungkin saja merekrut dokter hewan yang ditempatkan untuk menjadi tenaga lapangannya di dinas kesehatan di lapangan untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit-penyakit. Tentu saja bukan saja masalah rabies, misalkan leptospirosis yang menular, kemudian ada penyakit-penyakit yang pada tikus, pada hewan-hewan lain. Nah, ini mungkin bisa mencegah penularannya pada hewan. Artinya apa? Artinya untuk penyakit zoonosis kita perlu memberikan perhatian atau memberikan pencegahan agar hewan-hewan tetap sehat sehingga tidak menular pada manusia. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.